mengarahkan kita kepada jalan keselamatan satu-satunya menuju kepada pencipta langit dan bumi yang hak untuk diibadai, untuk disembah. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita membawa materi terkait dengan adakah duplikat Yesus. Kalau di Islam udah final, Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Beliau Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah kemudian untuk Bani Israel sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah untuk mengajarkan bagaimana Bani Israel itu harus kembali kepada hukum Tuhan yang disuarakan dan digaungkan oleh Yesus, anak Maria. Dan Yesus mengajarkan adanya sikap antisipasi murid-muridnya terhadap datangnya penyesat kemudian yang terindikasi menjadi orang yang diserupakan atau makhluk yang diserupakan sebagaimana yang ada dalam Al-Quranul Karim, Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 dan juga di khutbah Petrus kisah para Rasul 2 nomor 36. Dan justru Paulus sendiri mengatakan di dalam Roma 14 nomor 9 itu sangat penting untuk kita ketahui bersama teman-teman sekalian. Ya, kita naikkan saudara-saudara kita non-muslim untuk membahas tema ini. Di sini sudah banyak permintaan teman-teman dan mohon supaya yang muslim untuk tidak melakukan permintaan terlebih dahulu. Ya, yang muslim untuk jangan melakukan permintaan terlebih dahulu. Kita utamakan yang non-muslim karena kita ingin berdiskusi, memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat yang lain. Halo. Halo, saudara Edward, lari dan pergi. Halo, saudara Roy, selamat siang, Bang. Iya, selamat siang Bang Juma. Siang Bang, apa kabar? Iya, kabar baik Bang Juma. Alhamdulillah. Dari sekte mana saudaraku ini? Protestan kah? Iya, saya Protestan. Masya Allah. Kemajubukan agama di Indonesia ini menghantarkan kita untuk saling kenal satu sama yang lain. Subhanallah, masih sahabatku. Jadi gini kawan, ada materi yang sangat menarik ini untuk kita bahas. Kalau di dalam Al-Quran terkait Nabi Isa, kami mengenalnya dengan sebutan Nabi Isa. Diterangkan, salam kenal, diterangkan bahwa wama qatalu wama salabu walakin syubbihalahum. Jadi orang-orang Yahudi nih, ketika Nabi yang suci ini datang di tengah-tengah Bani Israel, mereka berupaya untuk melakukan pembunuhan. Tetapi rupa-rupanya pencipta langit dan bumi yang mengutusnya itu menyelamatkan beliau. Dan bagi orang-orang yang melakukan makar ini dijadikan sebuah keadaan di mana mereka menganggap terjadi pembunuhan. Namun itu hanyalah hal yang dibuat serupa dengan yang apa Tuhan inginkan. Itu yang terjadi. Sehingga kalau saya melihat di dalam Bible pun, ternyata Yesus juga mengantisipasi kepada muridnya agar waspada kepada Yesus palsu. Seperti itu, Bang. Mungkin bisa dijelaskan barangkali tema ini. Suara saya masih kecil? Aku izin bertanya bisa Bang Juma? Boleh, terkait tema ini silakan. Jadi gini Bang Juma, kemarin aku tanya nih sama ulama ya kan. Kebetulan kan ada tetangga ulama. Aku lihat, gimana cerita sama si ulama ini kan. Aku bilang gini,
Pak, Bapak kenal nggak sama Bang Juma gitu ya kan? Terus, oh iya yang di TikTok itu. Katanya kalau kita sering bahas-bahas agama orang lain, itu katanya di ajaran agama si Pak Ustadz itu katanya dia nggak pernah ngajarkan seperti itu gitu. Terus aku bilang, tapi kenapa Bang Juma sering bahas-bahas agama Kristen ya gitu. Jadi katanya gitu, oh kalau kayak gitu itu nggak pernah ada di konteksnya agama Islam gitu. Yang aku pertanyakan, Bang Juma ini kenapa sering bahas-bahas agama Kristen ya? Iya, baik. Jadi saya rasa ulamanya itu harus disunat lagi. Disunat baru belajar Al-Quran, belajar Iqra. Karena perintah Al-Quran itu jelas sekali. Ud'u ila sabili rabbika. Berarti serulah manusia. Al-Quran itu... Sabar dulu. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Dengan cara yang baik. Dan sekelompok manusia dari Islam itu harus tampil. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi kami umat Islam itu wajib hukumnya menyeru kepada kebaikan. Nah, terkait dengan ini, Al-Quran mengatakan kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang-orang kafir. Itu perintah. Berarti kami harus berkata kepada kalian. Itu satu. Berarti Bang Juma begini loh, bahwa berarti ini instruksi dari Bang Juma harus membahas agama Kristen di live. Sementara kata Pak Ustadz itu tidak pernah katanya, tidak ada. Suruh ustadznya ke sini, biar kusunat pakai sendok. Itu bukan ustadz. Ini lari karena itu perintah. Gimana ceritanya kok bisa lari? Ya itu bukan ustadz. Yang Anda sebutkan itu Anda seperti Paulus. Anda ngarang-ngarang cerita sama seperti Paulus. Anda menghayal. Aku bukan Saudara menghayal. Perintahnya dalam Al-Quran jelas. Gimana? Saudara. Ya, gimana? Perintahnya di dalam Al-Quran saya itu jelas. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang kafir. Katakan kepada Kristen. Itu ada perintah. Ustadz mana, ulama mana yang melarang. Itu satu ya. Yang kedua. Agamamu itu agama sales. Agama yang mengajarkan menjual produk gagal dari barat. Perintah di dalam Bible, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kami mau dijadikan sebagai murid makhluk padang gurun yang mengaku Kristus. Kami nggak mau. Kristen mengajarkan agama Kristen itu dengan segala macam siasat. Segala macam tipu muslihat. Satu, Lembaga Bible Indonesia mengambil istilah-istilah Al-Quran. Untuk apa? Untuk memurtadkan orang Islam. Kedua. Coba ada buktinya? Coba di dalam bukti. Oke, sekarang kitabmu itu namanya apa? Kau menyebut kitabmu itu dengan sebutan apa? Bible. Nah inilah kalau Paulus itu seperti ular. Orang Kristen menyebutnya dengan sebutan Alkitab. Ya, sekarang saya tanya, dari mana Kristen menggunakan kata Alkitab ini? Apa asasnya? Gini, Bang Juma ini ngomongnya kan aku perlu bukti. Coba kasih bukti. Buktinya. Kitabmu itu disebut Alkitab di Indonesia. Sembahanmu itu disebut Allah di Indonesia. Paulus itu kau sebut Rasul di Indonesia. Semua itu adalah istilah-istilah Al-Quran yang dipakai oleh Kristen untuk menipu umat Islam. Ini Bang Juma ini ngadi-ngadi. Kok ngadi-ngadi? Sekarang kitabmu sebut apa? Kasih bukti, mana buktinya? Oke, saya kasih kitab. Tunggu sabar. Dia banyak bohong itu. Banyak bohong si Juma. Ini ada bukti guys, jadi jangan percaya. Jangan-jangan dia salah agama. Jangan percaya. Mau kabur, aku nggak kabur. Makanya banyak belajar deh, jangan minta itu. Karena zaman sekarang banyak ajaran sesat. Aku udah pernah nanya ya kan sama teman aku. Katanya kalau agama sebelah itu nggak pernah membahas seperti mengadakan live gini. Dia nggak ada bukti.
Ini saudara, saya punya beberapa kitab Kristen. Iya. Nih, saya ambil salah satu contoh terbitan yang sudah lama ya. 2. Ini aja nih. Anda lihat ini. Mana? Saya Nggak ada tulisannya Alkitab. Mana? Ini enggak kentara ya. Ini Alkitab sudah tua. Ini kita buka. Ini apa bacanya? Iya, Alkitab. Sekarang siapa yang mencuri, siapa yang perampok? Apa tujuannya dan apa dasarnya kitab Anda disebut Alkitab? Apa dasarnya? Gini Bang Juma. Bang Juma kan di sini kan moderator, ya kan? Sebanyak ini Bible. Gini, itu bisa aja formalitas nggak pernah dibaca. Aku juga banyak bukuku nih, banyak bukuku. Sekarang saya tanya, apa dasarnya orang Kristen menggunakan kata Alkitab? Ketanya dulu. Gimana? Apa dasarnya orang Kristen menggunakan kata Alkitab ini? Apa itu? Alkitab. Iya, Alkitab. Ya, apa dasarnya agamamu yang dari barat menggunakan kata Alkitab? Dasarnya dulu. Kitab Injil. Injil katanya ini, Injil. Kitab Injil. Tertulisnya Injil. Apa dasarnya menggunakan kata Injil? Bang Ronisha, syukran. Jadi gitu teman-teman. Ya. Ada ustadz, ada ulama, gaya Paulus dipakainya. Seperti ketika dia datang, aku bertemu dengan Kristus, aku bertemu dengan seorang ulama. Keren. Tabiat Paulus sudah merasuk sampai ke jurang. Sama-sama masuk ke jurang. Ayo teman-teman non muslim naik lagi, jangan kabur dong. Kalau mau pergi pamit dulu lah. Halo. Selamat siang, Bang. Assalamualaikum, maaf saya muslim kepencet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kenal.